Hari ini tamu kita adalah seorang Chief Sales Marketing dan Business Development dari Net Media Tama Televisi, sebuah stasiun televisi swasta yang sangat terkenal. Yuk kita welcome Surya Hadiwinata. Welcome to Jawaban Marketplace. Thank you. Sudah mampir ke Marketplace, Jawaban Marketplace. Ini kalau nggak Cinelli yang ngajakin sih nggak. Biasanya belakang layar aja kita. Oh, gitu ya. Terima kasih. Biasanya mau syuting Jakarta jangan ke Cikarang gitu kan dia. Jauh Cikarang gitu ya. Lumayan tapi oke lah. Untuk jawaban oke. Thank you. Nah ini menarik nih. Saya dapat informasi kalau Hadi itu sekolahnya bidangnya electrical engineering. Ya, lulusan dari Curtin University, right? Tapi ternyata waktu balik ke Jakarta berkarirnya malah pertama kali di bidang finance. Nah dari situ baru lompat lagi ke bidang sales, marketing dan juga business development. Ini agak jauh dikit sih ya, gitu perlompatannya dari engineering, electrical engineering, finance ke marketing, sama sales. Mungkin Nadi bisa sharing sama kita. Kira-kira latar belakangnya itu dulu waktu milih finance tuh kenapa, kemudian kenapa milih ke sales dan marketing? Saya itu sebenarnya ke Australia bukan karena memang waktu itu orang tua juga berkecukupan, tapi juga sebenarnya agak dipaksakan, coach. Karena saya ke Australia itu karena waktu itu SMA saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi waktu itu mama nanya ke saya mau kuliah di mana di. Akhirnya saya bilang mesti bisa bahasa Inggris nih. Saya pikir kalau tahun 2000 ke atas nggak bisa bahasa Inggris, kalau di dunia kerja kayaknya susah sekali gitu ya. Jadi saya paksain coach ke Australia itu dengan biaya secukupnya juga, maksudnya nggak kebanyakan, dengan biaya cukup karena di sana juga saya kerja sebagai pelayan restoran, sebagai penjaga toko juga, saya coba kerja di sana. Tapi benar-benar ke Australia itu benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya saudara, pertama kali ke luar negeri juga. Nah, kenapa akhirnya end up-nya ngambil electrical engineering as my major? Karena bagi saya ngambil bisnis itu lebih sulit dibandingkan engineering. Karena kalau sekolah bisnis di sana itu kan banyak sekali presentasi kan dalam bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Inggris saya itu lagi pas-pasan waktu itu. Saya lulus di sana tahun 2004. Lalu sempat kerja dulu coach di sana. Saya sempat kerja di satu kayak PLN ya di Western Australia. Jadi dapat itu ya, semacam bridging working permit yang 18 bulan itu ya. Kebetulan saya dapat PR juga waktu itu. Jadi lulus karena ambil engineering, kita punya poin yang cukup, kita akhirnya dapat PR kerja di sana. Nah dari engineering situ waktu itu 3,5 tahun kerja di sana, dan pacar zaman itu calon istri lah waktu itu ya, bilang katanya kalau mau nikahin harus pulang ke Indonesia. Jadi saya paksakan diri pulang ke Indonesia. Di ultimatum sama mantan pacar ya? Betul. Saya pulang ke Indonesia, kerjaan itu belum dapat waktu itu. Sempat kalau nggak salah sempat apply ke CBN juga waktu itu ya. Jadi mungkin inget saya sempat apply ke sini juga. Nah, dan saya bilang dia nggak cocok buat kamu. Jadi akhirnya saya join ke satu perusahaan. Karena bagi saya anak muda waktu itu selalu kan punya pikiran habis kita lulus kuliah gitu, apalagi dari luar negeri, ngerasa kita bisa change the world gitu ya. Nah tapi yang saya pelajarin saat itu ternyata nggak seindah yang kita pikir kadang-kadang, apalagi di dunia kerja gitu. Jadi saya masuk pertama kali itu di satu perusahaan telekomunikasi. Jadi sebelum ke finance saya di sales marketing, di sales dulu coach. Sempat di sales dulu. Sempat 1 tahun di perusahaan telekomunikasi. Tapi karena kerasaan saya nggak damai sejahtera, karena saya harus banyak lobbying perusahaan-perusahaan seperti Indosat, Telkomsel gitu ya. Nah saya pikir saya belum punya kemampuan di situ. Akhirnya saya minta ke owner perusahaannya untuk pindahkan saya, dan akhirnya saya disuruh masuk ke bagian holdingnya untuk belajar mengenai business planning, business modeling. Nah di situ saya belajar tuh coach. Ya pokoknya apapun di depan mata sih, bagi saya waktu itu saya putuskan saya ambil dulu. Nah itu juga message saya ke anak muda coach. Kalau jangan milih-milih gitu. Betul. Tim saya selalu saya ingetin, apalagi kalau tim saya yang baru mulai kerja habis postgraduate masuk tim saya bilang, bagi saya
kita anak muda ya mungkin kalian pikir kalian bisa merubah dunia saat ini setelah lulus kuliah, tapi one day kalian bisa melakukan itu, tapi untuk saat ini lebih baik kalian lempar jauh-jauh dulu deh idealisme kalian. Karena itu yang akan bisa menghambat karir kalian ke depannya. Jadi saya bilang apapun yang dikasih kerjaan yang saat ini itu kerjaan yang terbaik. Saya waktu itu di holding disuruh tanggung jawab 17 perusahaan yang ada subsidiary company-nya untuk bikin yearly budgeting. Jadi yang coba ngurusin, iya. Yang ngurus ngejar-ngejar perusahaan untuk setor ini budget yang udah Iya. dipersiapin gitu. Jadi saya interview di konsol dulu gitu. Betul. Oke. Kadang-kadang direksinya juga nggak ngerti bikinnya karena kita ada template khusus kan, diminta oleh atasan saya waktu itu ada template yang bilang nggak ngerti lu aja yang kerjain. Ya tapi saya kerjain Tapi satu-satu. that is the learning. 17 perusahaan, Chief, Coach. Jadinya saya pikir, wah banyak saya belajar dari perusahaan telekomunikasi, perusahaan televisi, dari situ semua. Oh bisnis modelnya seperti ini, oh cara dia jualan kayak gini, oh cost-nya di mana. Nah itu saya belajar banyak dari situ sih, Coach. Tapi sempat ambil kursus-kursus gitu nggak ya dia? Karena finance kan beda sekali kan dengan engineering. Memang waktu SMA saya suka banget sama pelajaran akuntansi. Oh. Jadi karena akuntansi juga mirip kan kayak engineering, itu logic kan, numbers. Makanya setiap ilmu yang dipelajarin ternyata Ada gunanya. Ada manfaatnya. Bener. Gitu loh. Bener. Saya tapi end up-nya kerja di TV itu satu impian sih, Coach. Karena Oke, memang ceritanya. memang saya suka nonton TV dari kecil. Sering banget diomelin mama gitu, nggak mau belajar gitu kalau itu nonton TV terus. Oke. Tapi itu menjadi satu pemikiran, wah kerja di TV enak ya. Dan Tuhan tempatin saya kerja di TV itu kayak ya mimpi yang menjadi kenyataan gitu ya. Betul. Tapi waktu di TV pertama kali itu di bidang apa? Waktu memulai Finance karir? dulu. Finance. Iya, karena kan dari bisnis analis ya, senior bisnis analis di holding, saya masuk ke salah satu perusahaan TV karena perusahaan yang saya kerja waktu itu mengakuisisi perusahaan ini. Awalnya ya sebagai treasury, suruh ngatur duit, ngatur uang. Nah di situ pertanyaannya kan integritas ya. Ya. Kalau di Dan dalam kalau you dari holding kemudian ditempatkan di operating company, ditaruh di treasury maupun di finance, artinya Dipercaya Anda ya? orang yang dipercaya sama ownernya kan gitu kan. Tapi itu menurut saya itu penting sekali, Coach, di dunia industri ya, even di TV. Industrinya ternyata dunianya kecil, orangnya itu saja. Kita mesti punya integritas, dalam arti kalau kita cacat sedikit aja Satu gitu, kampung tahu semua. sudah pasti. Satu dunia bukan satu Sudah pasti. Tadi sebenarnya belum selesai nih Coach. Kan dari finance, dari sekolahnya seperti itu, masuk di finance yang sangat berbeda. Nah, tapi waktu masuk ke sales marketing belum diceritakan nih. keputus ya. Iya, Sama belum integrity. diceritakan ya. Karena buat saya finance ke sales itu kan sangat bertolak belakang ya, ngurusin uang, tiba-tiba sekarang harus jualan. Kalau waktu pindah dari sebagai division head-nya finance waktu itu di satu perusahaan televisi, pindah ke marketing division, itu sih lebih pada dasarnya saya belajar biarpun kita orang finance, menurut saya orang teknikal apapun juga, kita harus bisa marketingin diri kita sendiri. Nah, dalam arti gimana caranya kita bisa marketing diri kita sendiri, saya itu memang orangnya agak dominan, tapi saya sanguin juga. Saya itu bangun hubungan, suka sekali untuk bangun hubungan sama orang. Saya nggak menunggu orang untuk mendekati saya dulu, tapi terkadang saya lebih proaktif untuk mendekatkan orang itu. Makanya itu yang dilihat akhirnya sama direktur utama saya waktu itu. Ngelihat ini orang ternyata bisa deket ya sama agensi-agensi. Karena waktu saya di finance, di treasury ya betul tadi kata coach, kita itu kolek penagihan gitu. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa agensi yang susah untuk bayar. Nah, gimana caranya bagi saya untuk dia bisa bayar ke kita, saya bangun hubungan sama dia. Enggak sekedar saya cuman datang untuk nagih, tapi saya juga tahu keluarganya, berteman. Jadinya kalau kita lagi butuh gitu, tolong dong bayar. Nah, karena udah relasi pertemanannya sudah ada, biasanya dia akan lebih membantu kita. Nah, karena itu yang saya lakukan even waktu saya di finance. Jadi CEO saya bilang, ini anak ternyata
hubungan sama bos, apalagi kalau di finance kan banyaknya ketemunya sama direksinya kan untuk nagih kan, coach gitu. Biasanya itu saya lakukan dan malah saya dapat referensi dari beberapa media agency waktu itu, bilang ke CEO saya, ini anak bisa nih untuk di sales marketingnya TV, kenapa nggak Justru dicoba? kliennya yang Iya, mereferensikan iya. Hadi ya. Saya sampai dalam posisi ini bukan berarti karir saya juga langsung dapat posisi seperti ini, karena memang saya bukan dari keluarga yang dalam arti orang Jakarta, orang tua punya perusahaan, enggak, saya orang daerah dari Kerawang asalnya. Oh, dari Kerawang. Saya anak yatim dari umur saya 9 tahun, orang paling tua. Mama waktu itu ditinggalin papa di umur 34 tahun dan nggak menikah lagi. Jadi single parents dari umur 34 tahun. Ya mupuk karir terutama di Indonesia itu cukup stres juga. Adalah pengalaman-pengalaman yang dalam arti nggak simple gitu untuk kita mendapatkan itu. Sebenarnya ini sesuatu yang saya mau share juga di sini. Saya ingat dari umur saya 20, dari lulus kuliah, umur kira-kira 23, pasti kan setiap orang punya mimpi ya, di dalam kerjaan itu proper gitu. Kita di struktur perusahaan jelas, nama kita ada sebagai apa, kita punya anak buah berapa, itu selalu mimpi. Orang lulus kuliah punya mimpin begitu banyak orang gitu. Saya itu sampai umur 30 nggak dikasih coach. Even sampai umur 30 saya itu kerjaannya nggak jelas. Dari struktur company nggak jelas. Saya posisinya di mana juga nggak jelas. Semuanya nggak jelas. Tapi ingat banget saya dalam keadaan gitu, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kapan ya saya punya posisi yang jelas di perusahaan, punya anak buah gini. Tuhan waktu itu cuman, gak tahu di dalam doa saya itu setiap hari saya doa, ingat banget jawabannya cuman tunggu sampai kamu umur 30. Tunggu sampai umur kamu 30. Setiap hari saya doa, jawabannya itu tuh. Saya bingung, Tuhan masa sih? Udah gitu saya kerja di Australia. Oke, habis lulus kerja di Australia, juga gak jelas sebagai kontrak, yang tadi saya sebagai kontraktor aja. Masuk, akhirnya jadi permanen, tapi di dalam perusahaan belum ada divisi itu karena divisinya baru. Jadi kalau ngelihat struktur company, saya posisinya di mana nggak jelas. Saya pulang ke Indonesia lebih parah lagi, coach. Karena di perusahaan ini saya kadang-kadang bingung posisi saya namanya apa. Buat sendiri aja waduh. Lalu saya pindah lagi kan meskipun saya dipindahin ke holding, saya menjadi asisten personal, kayak personal assistant meskipun title-nya senior business analyst. Tapi kayak asisten ke PA. Ke CEO-nya company ini, orang bule waktu itu. Dan itu di posisi perusahaan nggak ada nama saya, coach. Jadi posisi struktur perusahaan nggak ada. Jadi setiap hari saya bilang, Tuhan ini gimana sih? Saya pulang aja ya ke Indonesia, ke Australia gitu. Tapi Tuhan selalu bilang, tunggu sampai kamu umur 30. Saya ingat banget waktu itu umur saya udah mendekati 30, udah hampir mau dipecat juga, coach. Sama bos saya. Tapi sebenarnya saya nggak salah-salah amat. Tapi kok tiba-tiba saya di sofa diomelin di depan muka saya dia. Sampai keluar airnya, ludahnya gitu ke saya. Saya sampai akhirnya waktu itu desperate banget. Saya bilang, Tuhan emang saya pulang ke Indonesia aja, ke Australia aja untuk kerja. Tapi jawaban doa saya itu selalu ngomong, tunggu sampai umur kamu 30. Lalu yang tadi saya cerita, perusahaan yang saya kerja, dia akuisisi perusahaan televisi ini, salah satu perusahaan televisi. Waktu setelah akuisisi perusahaan televisi ini, saya disuruh sama bos saya untuk jadi tandem gitu, atau jadi konsultan untuk kepala divisinya di perusahaan yang baru ini. Ya. Yang setelah kita akuisisi. Nah, one day kepala divisi finance di perusahaan ini itu mengajukan resign, coach. Dia mengajukan resign. Dia ajukan resign kan 1 bulan. 1 bulan setelah sebelum dia resign. Sebelum dia resign. Jadinya, dan kebetulan waktu dia ngajuin resign itu hari terakhir dia itu hari Sabtu. Itu tanggal 15 Oktober saya ingat banget. 15 Oktober 2011. Jadi karena hari Sabtu, dia hari terakhirnya jadi tanggal 14 Oktober kan, coach. Hari Jumatnya.
Nah, lalu dari situ memang bos saya bilang, di otomatis kalau dia keluar, kamu menggantikan dia. Wah, jadi saya menggantikan dia. Di struktur saya jelas nih, sebagai kepala divisi, anak buah saya ada 35, orangnya ini. Wah, lalu benar dia keluar tanggal 14, tanggal 15 itu secara otomatis kan coach ya ke saya kan di detik pertama. Dan believe it or not, tanggal 15 Oktober itu hari ulang tahun saya ke-30. Oke. Itu is Artinya setia is gift. dalam perkara kecil. Bukan kalau satu memang bicara mengenai perkara kecil, tapi saya mau katakan juga kepada teman-teman di wise people ya, bahwa kadang tuh kita nggak tahu hidup kita tuh berjalan seperti apa. Kadang tuh Tuhan taruh kita di tempat di mana kita tuh ditempa. Betul. Dididik supaya kita dibentuk sama Tuhan. Kayaknya memang banyak ya yang mengalami seperti ini, nggak jelas. Tapi karena ketidaksabaran dan juga tidak bisa mendengar suara Tuhan dan tidak ngerti rencana Tuhan untuk dia itu apa, akhirnya ya quit dia pindah tempat, ya mulai lagi dari awal kan. Dan yang belum tentu istilahnya rancangan Tuhan untuk orang tersebut. Betul. Jadi akhirnya di perusahaan yang baru mungkin dia pentak-pentok lagi 6 bulan dia berhenti lagi kan gitu kan. Nggak lulus lagi. Gitu loh. Tapi memang kedua yang kita belajar di Hadi itu adalah mengenai kesabaran. Menghadapi taat ini sih semuanya. kalau saya bilang ya. Taat dan kesabaran gitu ya. Jadi kira-kira Hadi ada tips nggak untuk teman-teman di marketplace, terutama anak-anak muda yang mungkin mereka juga mirip-mirip Hadi ya. Kalau saya jurusan ini ya saya ngotot cari ini, idealis. Nah, ada tips nggak supaya orang-orang yang seperti ini juga bisa mendapatkan perjalanan yang menemukan rencana Tuhan lah di dalam hidup mereka? Iya, yang pasti yang tips paling pertama menurut saya, jangan lupa sama doa. Doa itu menurut saya penting, dan doa kita itu permintaan harus spesifik. Saya banyak sekali kerja saya itu memang kalau doa itu spesifik. Saya pernah doa juga, even saya pernah doa minta duit, coach. Sangat, dan minta duit nggak cuma minta duit aja, tapi doa minta duit saya hitung duitnya berapa. Tapi Tuhan kasih exactly apa yang saya minta gitu. Itu yang saya so amazed. Kalau kita doa lebih spesifik lagi, Tuhan pasti akan kasih. Tapi kan memang waktu itu waktunya Tuhan ya. Kadang-kadang kita tidak bisa ngatur waktu itu. Kedua, kita harus punya integritas. Dan ketiga, kalau awal-awal kerja, ya kita buang jauh-jauh dulu deh idealisme itu. Nanti idealisme itu ada sewaktu kamu step up your position di karir. Memang kalau udah dalam satu posisi, kamu nggak punya idealisme juga, itu salah juga. Harus ada idealisme pasti. Tapi ya awal-awal kalau boleh gitu, kalau saya boleh sarankan, apa yang Tuhan kasih di depan mata kita kerjakan dulu. Wise people, jika saat ini Anda sedang bergumul dengan berbagai macam masalah di dalam pekerjaan Anda, atau Anda sedang menghadapi banyak tekanan dari atasan atau klien Anda, yuk datang sama Tuhan. Minta hikmat dan kekuatan, dan minta Dia yang buka jalan bagi Anda. Nah, jika Anda butuh dukungan doa, kami juga siap mendukung Anda. 24 jam setiap hari kami ada. Hubungin kami di nomor yang tertera di bawah ini. Karena sales-sales ini yang mendatangkan revenue untuk perusahaan ya. Kan kalau revenue-nya bagus, profitnya bagus, perusahaan juga akan kasih bonus dan segala macam, promosi gitu. dan lain-lain. Tapi pernah kejadian nggak, Hadi? Anak buahmu ini demi mencapai target rebutan customer, terus gontok-gontokan?